Elshinta News and Talk. Bawaslu secara serentak menggelar apel siaga pengawasan pemilu 2024 pada Selasa 14 Juni 2022 yang lalu. Apel siaga tersebut menjadi langkah simbolis dari dalam rangka menyiapkan seluruh jajaran dari pusat hingga kabupaten kota menghadapi tahapan pemilu yang mulai pada 14 Juni 2022. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan godaan untuk melakukan kecurangan dan korupsi serta perbedaan pendapat akan menjadi tantangan pemilu mendatang. Bagja juga memperingatkan bahwa Bawaslu harus bersikap netral dan mandiri. Bagaimana kesiapan Bawaslu Jawa Tengah dalam menghadapi pemilu di Jawa Tengah ke depannya? Kami jumpai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Rofiuddin. Elshinta News and Talk. Pak Rofiuddin, meskipun masih 2 tahun lagi, tapi sepertinya sudah mulai banyak yang mulai menjual-jual nilai-nilai partai politiknya dalam waktu dekat ini begitu. Bagaimana Bawaslu menyikapinya? Oh iya, meskipun dari sisi waktu itu 2 tahun ya, tapi kita tahu bahwa tahapan pemilu itu kan sudah dimulai paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan suara atau 14 Juni 2022. Kita tahu bahwa semua tahapan pemilu, meskipun masih 2 tahun lagi, semua tahapan pemilu itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Saya ingin contohkan misalnya tahapan verifikasi partai politik yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Itu sesuatu yang sangat-sangat penting karena terkait dengan hak konstitusional warga untuk mendirikan partai politik sekaligus menjadi peserta pemilu. Nah, peserta pemilu inilah yang kemudian akan berkontestasi pada nanti misalnya tahapan kampanye, pemungutan suara, dan sebagainya. Maka dari itu, meskipun masih sekitar 2 tahun, tetapi tahapan pemilu sudah dimulai dan seluruh tahapan pemilu itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan seluruh tahapan pemilu itu akan berkorelasi dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Gitu. Jadi kita dari Bawaslu tentu nggak bisa kemudian leha-leha ataupun lengah, misalnya menganggap bahwa ini masih 2 tahun lagi, masih awal-awal, nggak penting. Nah, itu nggak. Tapi kami akan melakukan pemantauan, pengawasan di seluruh tahapan yang ada, karena semua tahapan itu penting dan semua tahapan itu saling berkorelasi gitu. Untuk kesiapan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sendiri bagaimana Pak? Apa sudah ada beberapa hal yang disiapkan menjelang atau ya bahkan dalam 2 tahun ini, 2 tahun ke depan akan menjalani proses yang akan sedikit panas begitu ya? Karena banyak calon. Kalau dari sisi persiapan kami sudah sangat-sangat siap di provinsi maupun di kabupaten kota. Apalagi kita tahu bahwa undang-undang yang digunakan di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 itu masih menggunakan undang-undang yang pernah digunakan di pemilu 2019. Sehingga tidak ada perubahan yang sangat mendasar karena tidak ada revisi undang-undang. Pada saat yang sama, jajaran kami, terutama di kabupaten kota, itu juga sudah ada sejak 2018 menjadi Bawaslu yang permanen. Sehingga mereka ini, jajaran kami ini juga sudah memiliki pengalaman dalam pengawasan di pemilu 2024. Nah, dari sisi itu kami menyatakan bahwa kami sangat siap sekali untuk melakukan pengawasan pemilu 2024. Nah, di tahapan-tahapan sebelum ini ya, kami juga sudah melakukan berbagai upaya dan berbagai program kerja untuk penyiapan pengawasan pemilu 2024. Misalnya, sebelum ada tahapan dilaksanakan, Bawaslu di Jawa Tengah itu sudah terus melakukan peningkatan kapasitas ya di level kabupaten kota maupun di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas ini dari soal teknik-teknik pengawasan, teknik-teknik untuk melakukan proses penyelesaian sengketa, baik mediasi maupun adjudikasi,
penanganan pelanggaran atau bahkan mempelajari lagi Perbawaslu ataupun PKPU ataupun baca lagi undang-undang dan seterusnya, itu bagian kesiapan kami secara internal untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu 2024. Pada saat yang sama, sebelum tahapan dimulai, Bawaslu di Jawa Tengah itu juga terus gencar melakukan proses-proses sosialisasi pengawasan partisipatif, pendidikan politik, literasi elektoral, dan seterusnya. Itu semua dilakukan baik secara langsung melalui tatap muka maupun dengan cara menggunakan berbagai medium, akun di media sosial dan juga berbagai aplikasi untuk masyarakat bisa mengetahui berbagai hal kaitannya dengan pengawasan pemilu 2024. Kira-kira begitu, Mas Muhammad. Lantas, meskipun sudah dengan kesiapan yang begitu siap ya Pak Rofi, tapi bagaimana menghadapi peserta pemilu yang sudah mungkin mulai mencuri-curi, menjual diri nih, mulai seperti bagi-bagi sembako atau pasang-pasang bendera di jalan, itu apa sudah ada mulai diawasi oleh Bawaslu, Pak? Kalau dari sisi peserta pemilu 2024 sampai hari ini kan belum ada ya. Nanti KPU baru akan membuka pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu, kemudian dilakukan verifikasi baik yang faktual maupun yang administratif, kemudian baru ada penetapan partai politik peserta pemilu. Sehingga posisi hari ini peserta pemilu itu belum ada, baik untuk DPR maupun DPD maupun dari sisi capres cawapres gitu. Berarti untuk saat ini bakal calon peserta pemilu partai-partai politik ini masih bebas saja bergerilya begitu Pak, yang memberikan pencerdasan bagi masyarakat? Tidak juga dalam artian karena tahapan itu sudah dimulai ya. Tapi posisi mereka belum menjadi peserta pemilu, kami juga melakukan proses-proses pengawasan, terutama yang berpotensi untuk melakukan terjadinya pelanggaran, gitu ya. Memang tahapan pemilu sudah dimulai dan perangkat-perangkat kami juga sudah mulai disiapkan, gitu. Kami ingin agar proses-proses demokrasi ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga memiliki integritas yang cukup tinggi. Gitu. Bagaimana dengan proses bersamaannya pemilihan kepala daerah dan pemilu, Pak? Itu kan akan menjadi potensi kecurangan juga menurut beberapa. Kalau dari sisi tahapan, mungkin nanti akan ada beberapa tahapan yang beririsan antara pemilu dan juga pilkada, gitu ya. Dan saya kira hari ini yang proses pemilunya sudah fix di tahapan, sementara untuk yang pilkada itu kan belum ada tahapan yang kemudian disahkan, tapi yang pasti sesuai dengan Undang-Undang 10/2016, pilkada pencoblosannya akan dilakukan pada November 2024. Nah, soal kemudian adanya potensi tentu banyak ya, dalam artian mungkin nanti mesin politik, partai politik yang masih panas di pemilu 2024, yang pencoblosannya pada Februari 2024 masih agak panas misalnya, tapi sudah dihadapkan pada proses di pilkada 2024 begitu. Segala potensi bisa saja terjadi, maka dari sisi itu nanti Bawaslu juga akan melakukan proses pemetaan, pencegahan dan juga penyusunan indeks kerawanan pemilu untuk alat mitigasi guna mencegah terjadinya pelanggaran gitu. Berarti sebetulnya masih ada saja potensi pelanggaran dan kecurangan pemilu untuk kawasan Jawa Tengah ya Pak ya? Faktanya bahwa pemilu maupun pilkada itu bagian dari
dalam tanda kutip kompetisi untuk memperebutkan jabatan publik ya. Sehingga dari sisi itu titik kerawanan ataupun potensi pasti ada. Misalnya kalau di pemilu-pemilu atau pilkada sebelumnya ya misalnya titik rawan cukup besar misalnya soal politik uang, soal netralitas ASN, soal penggunaan tempat yang dilarang untuk kampanye digunakan untuk kampanye, misalnya tempat ibadah, sekolahan atau fasilitas pemerintah, kemudian juga maraknya hoax ataupun isu sara, kemudian juga soal ketidakvalidan daftar pemilih, kemudian juga potensi orang yang belum berhak memilih tapi masuk dalam daftar pemilih dan ikut mencoblos. Potensi-potensi itu tentu menjadi titik kerawanan yang krusial untuk kemudian lalu kita melakukan pencegahan sekaligus pengawasan gitu. Melihat besarnya potensi kecurangan yang akan terjadi, Pak, terutama dengan besarnya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah begitu yang akan menjadi rawan sekali ini masalah politik uang di sini begitu. Apakah sudah ada kalau dari sisi saya sih kadang-kadang antara kemiskinan dan juga politik uang belum tentu ada korelasinya. Okay. Dalam artian kalau kita lihat misalnya politik uang itu kan bagian dari kejahatan, sama dengan korupsi itu kan bagian dari kejahatan. Tapi kan kalau kita bisa melihat pelaku korupsi itu justru orang-orang yang sudah kaya juga kan. Nah, analogi itu yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa terkadang tidak ada korelasi antara kemiskinan dengan politik uang. Justru politik uang itu kaitannya dengan mindset ya, untuk mengambil keuntungan sekecil-kecil apapun itu akan diambil karena dari sisi budaya politik belumlah menjadi pemilih yang cerdas. Dan itu kita tahan sebentar Pak, ini ada pendengar, kita dengarkan dulu dari suara masyarakat yang akan menjalankan pemilu nih Pak. Pak Edi di Semarang, silakan Pak Edi, bagaimana? Ya, yang Mas, ya ini bagian Bawaslu mau beri saran siapa tahu itu semua nanti yang talon-talon pilkada dan pilpres serentak mudah-mudahan suruh bikin surat pernyataan, surat kontrak, tulis tangan tapi jadi setiap daerah di hadapan Bawaslu ya. Tapi kalau saya ngusulkan KPU lebih baik saya KPU diusulkan sejak dulu zaman 2004 sampai sekarang tidak bisa. Ya, surat pernyataan apa ini Pak Edi? Ya, tertulis tangan ya. Nanti satu, yang tidak mengkhianati negara, tidak akan korupsi sedikit pun, melayani rakyat. Sumpah apa? Mau tunggu gajah tunggu teman-teman tidak apa-apa. Nanti yang asli arsip masuk arsip, yang siap tahun-tahun kasih kopinya semuanya. Yang mau jadi siapapun, bila nanti presiden, wakil presiden, ya supaya bikin begitu. Semoga benar-benar buat NKRI. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Bagaimana mungkin tanggapannya Pak Rofi itu ada dari Pak Edi di Semarang mengatakan bahwa harus ada kontrak nih, tapi sepertinya lebih cocok untuk dilaporkan ke KPU begitu ya? Ya, terima kasih Pak Edi. Saya kira itu usulan yang cukup bagus yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Halo? Ya, masih tersambung Mbak. Kelompok masyarakat, dan itu bagian dari partisipasi di gagasan dari masyarakat yang harus kita apresiasi begitu ya. Saya setuju dengan usulan tersebut gitu ya. Dan hal-hal seperti ini kan sebetulnya juga sudah mencuat. Kalau saya mencatat itu sejak 2004 itu kontrak politik itu sudah mulai mencuat. Artinya itu bagian dari indikator bahwa masyarakat itu sudah mulai kritis terhadap perilaku politik di Indonesia begitu. Nah, susahnya nanti adalah jangan sampai kemudian kontrak-kontrak seperti itu seperti menjadi seremoni belaka. Artinya secara substansi memang harus benar-benar dikawal ya. Beberapa kali pilkada saya kira penanda tangan di depan umum, depan banyak orang secara bersama-sama
soal komitmen berintegritas atau komitmen berintegritas itu setahu saya juga sudah beberapa kali dilakukan. Maka yang terpenting sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah pemilu itu bukan hanya sekedar pencoblosan di hari H, setelah itu selesai. Itu enggak. Menurut saya pemilu itu adalah proses mulai dilakukannya tahapan pemilu sampai nanti pejabatnya dilantik, sampai nanti pejabat tersebut menjalankan amanah yang ada. Ya, di proses itu semua butuh yang namanya pengawalan dari masyarakat, termasuk juga presidennya sudah jadi, gubernurnya sudah jadi, DPR-nya sudah jadi. Saya kira ketika mereka menang di pemilu, dilantik, kemudian menduduki jabatan publik, penting juga untuk kemudian dilakukan proses-proses pengawalan. Ada aspirasi apa disampaikan di sini. Apalagi hari ini kan pejabat publik juga sudah banyak yang menggunakan media sosial ya untuk berinteraksi dengan masyarakat. Saya kira hal-hal seperti itu cukup bagus. Tinggal bagaimana proses pengawalan setelah pejabat tersebut dilantik itu menjadi PR kita secara bersama-sama. Kita kembali ke potensi kecurangan tadi Pak, untuk yang masyarakat miskin bagaimana Pak? Ya, menurut saya politik uang itu bisa menerpa siapa saja yang dia tidak hanya di kelompok masyarakat miskin ya, tapi juga bisa menimpa kalangan perkotaan dengan berbagai modus yang lain, ya. Nah, itu yang saya kira menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana menentukan pilihan politik itu sebagai sesuatu yang suci, agar pilihan itu tidak berdasarkan pada uang, tapi lebih pada soal visi misinya. Gitu. Ini menjadi PR, termasuk saya terima kasih misalnya Radio El-Sinta ini juga sering memberitakan soal proses-proses pemilu. Itu bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat yang terus-menerus harus dilakukan agar literasi politik itu bisa menerpa masyarakat, sehingga diharapkan mereka ini memilih pemimpin berdasarkan pada visi misi, bukan sekedar politik uang gitu. Berarti PR ke depan adalah Bawaslu dan KPU mungkin bisa bekerja sama untuk memberikan pencerdasan bagi masyarakat begitu Pak ya, terutama masyarakat yang kurang mampu. Tidak hanya KPU dan Bawaslu ya, tapi ini juga tanggung jawab semua pihak, perguruan tinggi, NGO, media, kemudian juga ormas, kemudian juga kalangan-kalangan pendidik di sekolahan, kemudian juga pemerintahan. Itu bagian dari pihak-pihak yang memang harus bersama-sama melakukan proses-proses pendidikan politik. Sangat disayangkan kalau misalnya itu tidak kita lakukan, karena pemilu itu hajat hidup untuk 5 tahun ke depan, sehingga cukup besar biayanya juga, pengorbanannya juga luar biasa, sehingga eman-eman kalau hanya dimaknai di hari pencoblosan gitu. Nah, ke depan saya kira perlu bergandeng tangan, berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai kelompok kita semua ini untuk melakukan upaya-upaya agar politik kita itu bisa lebih baik ke depan. Gitu. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Rofiudin atas kesempatan waktunya untuk siang hari ini. Semoga ke depan pemilu kita bisa dapat berjalan dengan luber dan jurdil, Pak ya. Amin. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Pak Rofi. Ya. Demikian pendengar wawancara kami bersama anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Rofiudin.